Oke, halo guys, what's up guys, ketemu lagi dengan gue di channel Nirafli. Dan untuk di video kali ini Nirafli akan buat konten yang horor-horor atau yang creepy-creepy buat kalian semua. So welcome to Ghost. Nah oke, jadi pada video kali ini gue bakal bahas ciri-ciri kita mempunyai kodam jahat atau jin pendamping yang jahat. Nah ada berbagai macam, kalau ini versi gue ya, jadi ini tuh menurut gue. Jadi baik kalian yang tidak sependapat dengan gue, sebaiknya kalian keluar dari video ini dan jangan nonton video ini. Dan ini semuanya full penjelasan gue, jadi maafin banget kalau misalnya ada sedikit kesalahan. Nah jadi ada berbagai macam ciri-ciri kita mempunyai kodam jahat. Yaitu yang pertama, mungkin karena misalnya kita mempunyai kodam dari keturunan kakek kita atau leluhur kita misalnya. Nah terus kodamnya itu sama kita disuruh jahat, disuruh bikin pesugihan, ini itu, terus kitanya jarang sholat, jarang ibadah. Itu bisa saja mempengaruhi atau bisa saja makin jahat si kodamnya. Yang tadinya jadi baik malah jadi jahat, malah jadi makin makin gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan jadi sini kita akan bahas langsung aja ciri-ciri kita mempunyai kodam yang jahat. So sebelum video ini dimulai, tapi ada pengumuman penting dulu buat kalian semua. Jadi kalian jangan skip pengumuman penting ini karena ini sangatlah bermanfaat. So ini dia pengumuman pentingnya. Hai guys, ada pengumuman penting nih guys. Gue mau kalian jangan skip ya. Jadi kalian udah subscribe belum? Kalau kalian belum subscribe, kalian klik tombol subscribe yang berwarna merah ini. Kalian klik, lalu kalian nyalain bel notifikasinya guys. Oke, jadi kalian bisa tahu video-video terbaru dari gua. Oke, thank you. Nah oke, jadi itu dia untuk pengumuman pentingnya. Dari sini langsung aja kita akan bahas, daripada lama-lama lagi, daripada banyak basa-basi lagi, langsung aja. Yang pertama adalah kita selalu berpikiran atau selalu berprasangka buruk kepada orang lain. Nah ini juga bisa mempengaruhi kita kalau misalnya kita mempunyai kodam jahat, yaitu kita selalu berpikiran buruk terutama kepada orang-orang yang baru. Misalnya kalian mempunyai teman baru dan kalian baru ketemu, terus kalian di dalam hati kalian tuh kalian berprasangka buruk. Misalnya kayak gini, wah ini orang gak benar nih, wah ini orang sering melakukan ini, wah ini orang sering meminum ini, wah ini orang sering melakukan ini dan ini itu, seperti itu. Padahal kan kelihatannya orangnya baik, tapi tetap kalau untuk waspada tetap, tapi kalau untuk berprasangka buruk itu mungkin salah satunya memiliki kodam yang jahat. Oke, yang kedua adalah sering ngamuk atau sering tidak enak ketika mendengarkan ayat-ayat suci atau ayat-ayat Al-Quran. Ini bagi yang muslim ya guys. Jadi bagi kalian yang orang Kristen sebaiknya tidak nonton video ini karena video ini tuh muslim. Nah jadi ketika orang ngaji terus tiba-tiba kita misalnya mempunyai kodam yang jahat, tuh pasti kita akan merasa nggak enak, akan merasakan pusing-pusing, mual-mual. Itu akan terjadi jika kita mempunyai kodam yang jahat seperti itu. Jadi bagi kalian yang misalnya mendengarkan orang ngaji atau sholat ya,
ada berbagai macam. Itu pasti kalau misalnya kalian mual-mual, muntah-muntah, ngerasa nggak enak, pusing-pusing, dan ini itu fix kalian mempunyai kodam yang sangat jahat dan sangat agresif gitu. Oke, jadi langsung aja untuk ciri-ciri yang berikutnya. Oke, untuk ciri-ciri yang berikutnya adalah kita merasa tidak nyaman. Ya, kenapa tidak nyaman? Karena kita beranggapan kalau misalnya kita tidak nyaman dengan diri kita gitu. Jadi bagi kalian yang misalnya merasa tidak nyaman dengan diri kalian sendiri, itu berarti kalian mempunyai kodam yang jahat. Karena kita sesungguhnya manusia itu lebih sempurna dari makhluk apapun, ya, dari hewan, tumbuhan, jin, yang lain-lain. Nah, tapi kita itu juga mempunyai akal pikiran dan juga akal sensitif. Jadi kita masing-masing manusia itu mempunyai sensitifnya ada berbagai macam. Ada yang sensitif dengan makhluk halus atau kepekaan, ada juga yang sensitif dengan orang, ada juga yang sensitif dengan perasaan, ya, kayak baper, mudah kesinggung, dan yang lain-lain. Jadi ada berbagai macam kesensitifan itu, ya. Oke guys, kurasa kayaknya cukup segini dulu untuk video pembahasan tentang ciri-ciri kita mempunyai kodam yang jahat. So, makasih buat kalian udah nonton video sampai habis. So, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @nirafli. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Nirafli di @ni.rafli. So, jangan lupa untuk ikutin Facebook gua di @nikirafli. Dan jangan lupa juga untuk follow, like gua atau TikTok gua di @nirafli_youtuber. Oke, makasih buat kalian udah nonton. So, sampai ketemu lagi di video selanjutnya atau di episode selanjutnya. Dan gue Niki Afji Rafli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on next video. Bye. Oh ya, karena ini segmen nih horor, jadi gue pengen ngasih pesan kepada kalian semua bahwa kalian tidak sendirian. Rafli itu memang bagus, hingga ku ketagihan buat nonton di channel Nirafli. Mari kita buat share channel